lahir sebuah cita-cita besar, cita-cita untuk membangun sumber daya manusia yang tak hanya mampu bekerja, tetapi juga sanggup menciptakan perubahan. Dari tanah Pelalawan, harapan itu tumbuh. Pada tahun 2016, diresmikanlah Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Dinaungi Yayasan Amanah Pelalawan. Pada masa awal berdirinya, kepemimpinan kampus dipercayakan kepada Prof. Eko Supriyanto sebagai rektor pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Detri Karya sebagai rektor kedua yang meneruskan estafet kepemimpinan dan memperkuat fondasi kampus. 5 tahun kemudian, pada 2021, sejarah baru tercipta. Wisuda perdana digelar, menamatkan 64 lulusan dari program studi agroteknologi, para pimpinan kampus, pemerintah daerah, dan pendiri Yayasan Amanah Pelalawan, Haji Muhammad Haris, hadir menyaksikan dengan bangga lahirnya generasi pertama yang menjadi pionir, membawa semangat perubahan ke dunia nyata. Dalam sidang terbuka ini, semakin bermakna dengan kehadiran Bupati Pelalawan, Haji Zukri, yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan kampus. Jadi generasi penerus yang tentunya kita harapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan dan pembangunan Pelalawan. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, tentu kehadiran saya di sini bukti bahwa kita sangat support dan sangat peduli dengan sumber daya manusia. Kehadiran saya di sini juga sebagai bukti membantah kalau ada yang mengatakan STTP akan ditutup. Di tahun yang sama, sekolah tinggi milik Pemkab Pelalawan yang berfokus pada pembentukan tenaga terampil di bidang teknologi kelapa sawit bertransformasi dan mengalami perubahan nama menjadi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saat ini, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia berada di pusat kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Keberadaan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tidak terlepas dari dukungan Ibu Sela Pitaloka, anggota DPRD Provinsi Riau, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pelalawan yang mendukung jalannya aktivitas akademik. Sebagai tokoh perempuan yang aktif dalam bidang politik dan pemberdayaan masyarakat, beliau menunjukkan kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, kepemimpinan berlanjut dengan pelantikan Dr. Muhammad Safi'i sebagai Rektor Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan yang ketiga. Beliau resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Yayasan Amanah Pelalawan, Tengku Zulmizan F. Assegaf, menggantikan Profesor Detri Karya. Di bawah kepemimpinannya, kampus ini menggelar wisuda kedua, melepas generasi baru yang siap berkarya di dunia perkebunan. Setahun kemudian, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia melakukan pergantian kepemimpinan. Profesor Dr. Tengku Dahril resmi dilantik sebagai rektor keempat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang terbuka Wisuda Sarjana Angkatan Ketiga yang berlangsung di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkudiraraja pada Kamis 13 Juli 2023. Acara ini sekaligus mengukuhkan 30 orang sarjana dari program studi agroteknologi dan teknik industri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka wisuda ketiga
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2023 Pangkalan Kerinci saya nyatakan dibuka. Setahun kemudian, pada 11 Juli 2024, Institut Perkebunan Pelalawan Indonesia menggelar temu ilmiah pertama. Acara ini terselenggara berkat kontribusi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung riset dan pengembangan ilmu perkebunan. Kegiatan temu ilmiah sendiri merupakan agenda besar tahunan kampus yang akan terus diagendakan sebagai tradisi akademik, menghadirkan pembicara ahli dari dalam negeri maupun mancanegara sebagai wadah pertukaran gagasan, penguatan riset, dan pengembangan inovasi. Asosiat Profesor Insinyur Dayang Nurul Fairuz Abang Zaidel yang membawakan materi tentang manfaat daun kelor untuk kesehatan, dan Profesor Dr. Juliana binti Jalaluddin dari University Putra Malaysia hadir. 2 hari setelahnya, pada 13 Juli 2024, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia merayakan Dies Natalis ke-8 sekaligus menggelar wisuda ke-4. Dalam sidang terbuka ini, sebanyak 53 mahasiswa resmi dikukuhkan sebagai sarjana pertanian dan sarjana teknik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Dies Natalis ke-8 dan wisuda sarjana 4 Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia Sabtu 13 Juli tahun 2024 Pangkalan Kerinci dinyatakan dibuka. Wisuda keempat semakin bermakna dengan kehadiran Bupati Pelalawan, Haji Zukri, yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan kampus. Profesor Rokmin Dahuri hadir sebagai orator ilmiah, memberikan inspirasi bagi para lulusan yang siap berkarya di dunia perkebunan. Pada kesempatan yang sama, ITP juga meluncurkan buletin perdana kampus sebagai simbol komitmen dalam memperkuat tradisi publikasi ilmiah. Peluncuran dilakukan secara simbolis bersama Profesor Rokmin Dahuri, Guru Besar IPB sekaligus orator ilmiah pada acara tersebut, menandai langkah baru ITP dalam menyebarkan informasi akademik, riset, dan kegiatan kampus. Tradisi akademik berlanjut dengan temu ilmiah kedua pada 10 Juli 2025, mengangkat tema optimalisasi, inovasi, teknologi perkebunan, berkelanjutan menuju kemandirian pangan dan energi. Acara ini dibuka oleh Rektor ITP 2I, Profesor Tengku Dahril, dan menghadirkan Ketua Umum DPP, Apkasindo, Dr. Gulat Manurung, serta narasumber internasional dari Malaysia. Menggunakan baja organik dalam bentuk slow release fertilizer. Kegiatan ini juga memperoleh kontribusi penuh dari BPDPKS sebagai mitra strategis dalam pengembangan inovasi perkebunan berkelanjutan. Saya baru pertama kali hadir di temu ilmiah ini, yang kedua ya, tetapi saya melihat sangat keren ya, mengundang narasumber dari Malaysia, dari UNAN, dan dari stakeholder sawit. Saya berharap ke depan acara ini lebih besar lagi dengan mengundang stakeholder sawit seperti Gapki, Aprobi, Gimni, segala macam untuk menyampaikan sudah sampai di mana kemajuan sawit Indonesia. Terima kasih kepada Pak Rektor, kepada ibu-ibu dosen, bapak dosen, Sivitas Akademika yang ada di ITP 2I Pelalawan telah mengundang petani sawit, dan saya pikir ke depan kita akan lebih kuat, kompak jika kita bersatu antara stakeholder sawit, stakeholder tanaman lain seperti HTI, ataupun pabrikan-pabrikan, produsen-produsen turunan daripada sawit. Terima kasih Pak Bupati Zukri. Saya Gulat Manurung, ada di Pelalawan. Puncak perjalanan akademik berikutnya terjadi pada 16 Juli 2025
ketika Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia menggelar Dies Natalis ke-9 sekaligus wisuda ke-5, sidang terbuka Senat kembali diselenggarakan di Gedung Daerah Datuk Laksamana, Mangkudiraraja, mengukuhkan 43 mahasiswa sebagai sarjana pertanian dan sarjana teknik. Dalam acara tersebut turut hadir pendiri Yayasan Amanah Pelalawan, Haji Muhammad Haris, dan Wakil Bupati Pelalawan, Haji Husni Tamrin, yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik ITP 2I. Yayasan Amanah Pelalawan adalah penyelenggara Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, didirikan atas ide dan inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan dengan tujuan agar anak-anak Kabupaten Pelalawan mempunyai tempat menempa diri di perguruan tinggi yang berbasis teknologi perkebunan yang dekat dan memenuhi kebutuhan daerah. Dan berkebun serta bertani adalah budaya warisan leluhur dari masyarakat Melayu Kabupaten Pelalawan sendiri. Karena itu, kita ingin mencetak generasi muda, para petani dan pekebun yang lebih intelektual dan lebih tercerahkan dan lebih bisa menjawab tantangan zaman. Alhamdulillah, insya Allah Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia akan menjadi sebuah perguruan tinggi yang berdampak besar untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dengan menghasilkan alumni-alumni yang siap untuk bekerja di lapangan dengan inovasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.